Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, teman-temanku semuanya yang kami banggakan, terkait dengan perbudakan di dalam agama Islam. Yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang asal-usul budak dalam Islam. Dalam Islam, seorang akan dinamakan seorang budak itu ada 3 sebab. Yang pertama, jika ia keturunan seorang budak, yakni berasal dari hasil pernikahan antara budak laki-laki dan budak perempuan, atau antara budak perempuan dengan laki-laki selain tuanya, maka anaknya menjadi budak juga. Yang kedua, membeli dari orang yang punya budak dengan transaksi jual beli yang benar secara syar'i. Jadi dulu itu orang dijual belikan menjadi seorang budak. Yang ketiga, tahanan perang. Pasukan kafir yang kalah melawan tentara Islam dalam perang, itu tahanannya menjadi budak. Hukum budak dalam Islam, dalam Al-Quran Allah menghalalkan untuk berhubungan badan dengan budak-budak wanita. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi budak dalam Islam itu diperbolehkan. Dalil Al-Quran walaupun diperbolehkan, tapi dalam Al-Quran dan hadis Islam sangat menganjurkan untuk menghapus adanya perbudakan. Manusia telah mendapatkan kemuliaan di antara para makhluk yang telah Allah ciptakan bertebaran di muka bumi. Yang dalam kisah surat Al-Isra ayat 70 itu Allah menjelaskan, dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Seorang budak yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan bakti pada tuannya, maka ia mendapatkan pahala yang besar. Hal ini seperti hadis Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, 3 kelompok yang akan diberikan pahala. Mereka 2 kali. Pertama adalah ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian dia beriman, kemudian mengikutinya dan membenarkannya, maka ia memperoleh 2 pahala. Kedua, seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka dia juga memperoleh 2 pahala. Dan ketiga, seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita lalu memberi makan, pendidikan dan pelajaran baik, kemudian ia membebaskan dan menikahinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Di dalam masa modern ini masih ada perbudakan. Ada 2 unsur penyebab terjadinya perbudakan, yaitu karena keturunan jual beli budak dari pemilik budak sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, maka semua manusia dari berbagai masa sudah terlahir secara merdeka. Kemungkinan adanya budak dari cara ketiga, itu tadi cara-cara yang tadi itu perang dengan pasukan kafir. Ini juga tidak mungkin atau sulit terjadi karena saat ini tidak ada perang antara muslim dan non-muslim. Kalaupun ada, seluruh negara Islam sudah terikat dengan Konvensi Jenewa dan Perjanjian PBB, di mana negara-negara Islam menjadi anggotanya. Kesimpulannya, sekalipun secara tekstual perbudakan dalam Islam itu boleh, akan tetapi dengan melihat Al-Quran, sirah dan hadis Nabi dapat diambil pemahaman bahwa secara kontekstual Islam ingin menghapus perbudakan. Terbukti bahwa Rasulullah memerdekakan seluruh budaknya sebelum beliau wafat, dan syariat Islam memberi banyak cara bagi para budak untuk menjadi seorang yang merdeka. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan perbudakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.